Halo, selamat malam Mams and Dad. Jumpa lagi di channel saya Dr. Airlangga SPOG. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang sering ditanyakan oleh pasien saya saat sedang hamil, mengenai apakah boleh olahraga pada saat hamil, atau kondisi apa yang tidak diperbolehkan untuk olahraga saat hamil. Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, supaya orang-orang sekitar Anda juga mendapat informasi yang sama. Jangan lupa untuk share, karena sharing is caring. Biar nggak ketinggalan untuk informasi-informasi yang terbaru, nyalain notifikasinya. Jadi, ada kondisi-kondisi pada kehamilan yang tidak dianjurkan untuk berolahraga. Apa aja? Yang pertama, apabila hamil dengan memiliki suatu kondisi kelainan paru-paru atau kelainan jantung. Yang kedua, apabila pada saat kehamilan itu dilakukan tindakan sirkulase, di mana dilakukan penjahitan supaya tidak terjadi keguguran atau keluarnya bayi dari rahim. Yang ketiga, apabila hamil dengan lebih dari satu janin, bisa kembar atau triplet atau mungkin lebih. Apalagi apabila ada resiko untuk kelahiran prematur. Yang keempat, apabila pada kehamilan terdapat plasenta previa yang pada usia kehamilan lebih dari 26 minggu. Yang kelima, apabila pada kehamilan ini ada pernah mengalami suatu kontraksi prematur atau sudah terjadinya pecah ketuban. Yang keenam, apabila pada kehamilan ini terdapat preeklamsi atau ada darah tinggi yang berhubungan dengan kehamilan. Yang ketujuh atau terakhir, pada mam yang memiliki anemia berat pada kehamilan yang mungkin bisa disebabkan oleh kekurangan zat besi atau mungkin kekurangan nutrisi. Mengenai definisi nutrisi, untuk tahu lebih jelas bisa lihat ya di video saya sebelumnya. Yang pertama, ternyata bisa mengurangi rasa nyeri pada punggung atau pinggang. Jadi pada mam yang rajin olahraga, itu akan terbentuk otot-otot yang nantinya akan membantu menunjang kehamilan. Jadi beban yang bertambah, beban yang janinnya, yang ketubannya, atau kumpulan air yang memang disimpan oleh mamnya pada saat hamil, itu akan memberi beban tambahan pada mam. Kalau mamnya tidak membesarkan ototnya atau tidak meningkatkan massa otot, hal itu akan menyebabkan nyeri-nyeri pada otot-otot mam. Sedangkan kalau mamnya rajin melatih, sehingga ototnya juga kemampuannya untuk mengangkat beban lebih besar, akan mengurangi rasa nyeri yang biasanya timbul pada saat kehamilan. Yang kedua, mengurangi konstipasi atau sulit buang air besar. Jadi dengan olahraga, dengan mamnya bergerak, itu akan membantu kotoran untuk melewati usus. Jadi pada saat makanan itu melewati usus besar, dengan adanya gerakan itu akan membantu pergerakan dari sisa-sisa makanan itu melewati usus, sehingga mamnya juga tidak sulit buang air besarnya. Apabila tidak ada gerakan, mungkin nanti pergerakannya akan lebih lambat sehingga dia menjadi lebih keras. Sedangkan kalau dengan dibantu dengan gerakan, dengan pergerakan kotoran di usus itu juga lebih cepat, akan lebih lancar untuk buang air besarnya karena konsistensinya juga tidak menjadi keras. Selain itu, ternyata olahraga juga dapat mengurangi resiko terjadinya diabetes pada saat kehamilan, darah tinggi pada saat kehamilan, dan ternyata juga bisa menurunkan kemungkinan dilakukannya operasi melahirkan pada saat kehamilan. Jadi dengan melakukan olahraga teratur, metabolisme di tubuh itu menjadi lebih baik. Kemungkinan terjadinya kelebihan kalori itu mengecil. Padahal dengan adanya kelebihan kalori itu bisa menyebabkan mamnya naik berat badannya lebih cepat, sehingga meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus saat kehamilan dan juga tekanan darah tinggi selama kehamilan. Apabila pada mam yang sedang hamil naik menjadi obesitas, itu juga dapat meningkatkan resiko terjadinya operasi melahirkan pada saat melahirkannya. Selanjutnya, dengan olahraga itu juga dapat mendukung terjadinya peningkatan berat badan yang sehat selama kehamilan. Artinya, kenaikan berat badan selama kehamilan itu nggak selalu buruk. Apabila kenaikan berat badannya itu misalkan terjadinya pertumbuhan dari bayi, peningkatan massa otot dari mamnya, itu bisa dikatakan suatu peningkatan berat badan yang sehat. Tetapi apabila peningkatan berat badannya disebabkan oleh penimbunan lemak, terutama di dalam organ-organ dalam, itu justru akan berpengaruh buruk pada mam selama kehamilan. Selain komplikasi-komplikasi yang parah itu, apabila peningkatan berat badannya hanya pada penumpukan lemak tanpa adanya peningkatan massa otot, itu juga akan menyebabkan mam sehari-hari menjadi lebih lelah, lebih capek untuk beraktivitas, sehingga tidak nyaman selama kehamilan. Jadi selain itu, dari penelitian ditemukan dengan olahraga pada saat kehamilan itu dapat meningkatkan kondisi
fisik secara umum, jadi lebih fit selama kehamilan, dan juga dapat memperkuat jantung dan pembuluh darah sehingga bisa mencegah terjadinya misalnya tekanan darah tinggi atau preeklamsi yang parahnya. Dengan peningkatan kekuatan jantung dan pembuluh darah juga dapat meningkatkan kualitas dari kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mam melakukan aktivitas itu jadi tidak gampang lelah, tidak gampang ngos-ngosan apabila terlalu lelah, karena fungsinya jantung dan pembuluh darah adalah mengantarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Apabila kemampuan dari jantung dan pembuluh darah baik, maka penyampaian oksigen ke seluruh tubuh juga akan lebih baik dan lebih cepat, sehingga jaringan-jaringan tubuh juga tidak gampang lelah, tidak terjadi yang namanya hipoksia atau kekurangan oksigen. Nah, mam, dengan mam olahraga teratur dan meningkatkan massa otot, nanti setelah lahiran itu akan lebih gampang menghilangkan berat yang didapat pada saat hamil. Jadi untuk kembali ke berat badan sebelum hamil itu akan lebih cepat apabila selama kehamilan mam rajin melakukan olahraga. Nah, ini kan hal yang sebenarnya sering ditanyakan nih, apakah berat badan saya bisa kembali lagi seperti sebelum hamil? Itu dia rahasianya mam untuk berolahraga selama kehamilan. Poin pertama, apabila memang sebelum kehamilan mam sudah melakukan suatu aktivitas olahraga yang rutin, itu tidak apa-apa untuk meneruskan rutinitas itu. Apabila mam yang sebelumnya mungkin tidak cukup aktivitas olahraganya atau tidak rutin, sebaiknya dimulai secara bertahap. Sebenarnya yang dianjurkan itu pada saat kehamilan adalah suatu aktivitas dengan intensitas sedang. Biasanya saya anjurkan dalam seminggu itu 5 kali hari olahraga, di mana seharinya itu 30 menit. Yang dilakukan bisa seperti berjalan, berkebun, atau mungkin berenang. Jadi buat mam yang sebelumnya mungkin tidak rutin berolahraga atau jarang melakukan aktivitas fisik, bisa dimulai dari sehari 5 menit sampai seminggu dilakukan secara rutin, nanti minggu depannya tambah 5 menit lagi menjadi 10 menit. Dan hal ini bisa diulang sampai akhirnya tercapai 30 menit sehari. Buat mam yang sebelum hamil memang sudah rutin berolahraga dan setelah berkonsultasi dengan dokter objinnya diperbolehkan untuk melanjutkan aktivitas yang bisa dilakukan, waspada terhadap berat badannya. Apabila berat badan mamnya terjadi penurunan, takutnya mungkin jumlah kalori yang mam makan itu masih kurang dengan aktivitas fisik dan pertumbuhan dari bayinya, sehingga harus ditambah lagi. Jadi pada wanita hamil itu terjadi produksi hormon yang menyebabkan jaringan ikat di sekitar sendi itu menjadi lebih rileks, sehingga gerakan-gerakan yang berpengaruh pada sendi itu akan langsung berefek pada sendinya dan berisiko cedera pada sendinya jadi lebih tinggi. Makanya pada saat hamil sebaiknya menghindari olahraga yang high impact atau yang beresiko cedera pada sendi. Yang kedua, olahraga yang memerlukan keseimbangan. Karena adanya kehamilan itu biasanya center atau pusat dari gravitasi pada seorang ibu hamil itu berpindah, yang biasanya di tengah menjadi agak ke depan. Nah, kondisi dengan perubahan keseimbangan ini sebenarnya juga mempengaruhi bagian pinggang belakang dan juga sendi-sendi di bagian kaki dan bagian bawah. Selain itu, karena mam yang sedang hamil menjadi tidak stabil dan gampang untuk kehilangan keseimbangan, akan meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya cedera pada saat jatuh. Yang terakhir adalah pernapasan. Pada saat sedang berolahraga, itu pembuluh darah akan menghantarkan darah yang berisi oksigen ke otot-otot yang sedang bekerja. Apabila mam sedang hamil, kebutuhan oksigen itu akan meningkat, sehingga ini akan mempengaruhi kemampuan mam untuk melakukan suatu olahraga-olahraga yang berat, karena peningkatan kebutuhan oksigen saat hamil dan juga peningkatan kebutuhan oksigen pada saat berolahraga. Oleh karena itu, pada mam juga tidak disarankan untuk melakukan suatu olahraga dengan intensitas yang berat, tapi dibatasi sampai intensitas yang sedang saja. Pertama, jangan sampai terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Jangan lupa pada sebelum, selama, dan sesudah olahraga untuk minum banyak air. Tanda-tanda dehidrasi adalah rasa pusing, jantung yang berdebar-debar, buang air kecil yang sedikit, dan warna urin yang kuning kehitaman. Pada saat olahraga, mam bisa menggunakan sport bra yang dapat membantu melindungi payudara. Dan pada usia lanjut kehamilan, mam bisa menggunakan ikat pinggang atau stagen kehamilan yang dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman pada saat berjalan atau berlari. Selanjutnya, mam harus waspada supaya tidak terjadi overheating atau kepanasan, terutama pada trimester pertama. Jadi jangan lupa untuk minum banyak air, gunakan baju yang lebih longgar, atau berolahraga di ruangan yang temperaturnya terkontrol. Oh ya mam, usahakan untuk tidak berolahraga di luar apabila kondisi cuacanya sedang sangat panas atau sangat lembab.
Ada beberapa pendapat dari para ahli, ini jenis-jenis olahraga yang aman dilakukan selama kehamilan. Yang pertama, berjalan kaki. Berjalan kaki itu walaupun kelihatannya ringan, tapi ternyata dapat memberikan impact pada seluruh bagian tubuh. Sehingga otot pada tangan, otot pada kaki, atau pada bagian core atau bagian inti itu juga akan terlatih dengan berjalan kaki. Tapi berjalan kaki ini termasuk aman untuk otot dan juga pada persendian. Yang kedua, berenang atau berolahraga di dalam air. Berenang atau olahraga dalam air itu akan melatih seluruh otot-otot di tubuh. Pada saat olahraga dalam air atau berenang, air itu akan menopang berat badan kita. Mungkin akan dirasakan pada saat di dalam kolam renang itu rasanya tubuh lebih ringan karena adanya massa air yang akan mengurangi gaya gravitasi sehingga olahraga yang kita lakukan itu tidak terasa berat dan juga menghindari terjadinya cedera otot. Nah, apa aja sih olahraga dalam air itu? Bisa saja misalnya berjalan keliling kolam renang di dalam air atau mungkin bermain dengan anak atau keponakan di dalam air. Sering ada yang bertanya nih kalau saya sarankan untuk berenang, "Dok, kalau misalkan berenang di kolam renang kan kalau ada kaporitnya atau zat-zat lain itu nanti masuk nggak sih hingga mempengaruhi anaknya?" Jadi tubuh itu ternyata punya pertahanan tubuh sendiri, yaitu misalnya pada vagina. Vagina itu dia akan mencegah ada air masuk karena dia biasanya tekanannya relatif lebih rendah dibandingin tekanan di luar, sehingga susah untuk suatu cairan itu masuk ke dalam. Lalu kehamilan itu sendiri, pada mulut rahim itu ada suatu penutup di mana mencegah terjadinya kontaminasi dari luar untuk bisa masuk ke dalam rahim. Lalu nanti kalaupun misalkan tidak ada penutupnya, di dalam itu sendiri, bayinya itu sendiri kan terbungkus oleh suatu kantung ketuban dan dikelilingi oleh cairan ketuban yang akan menghalanginya dari dunia luar. Jadi nggak usah khawatir mengenai adanya zat kaporit atau zat-zat lain yang pada saat berenang bisa masuk, karena itu biasanya tidak akan masuk dan tidak akan ada kontak pada bayi yang sedang dikandung. Selanjutnya yang ketiga, bisa juga naik sepeda, tapi naik sepeda statis ya Mam, karena ada masalah keseimbangan pada saat hamil, mungkin akan lebih beresiko apabila Mam melakukan olahraga sepeda yang seperti biasanya. Tapi hal ini bisa dicegah apabila melakukan olahraga dengan menggunakan sepeda statis. Oke, yang terakhir bisa melakukan yoga atau pilates yang sudah dimodifikasi. Saat ini sudah banyak kelas-kelas yang dibuka baik online maupun offline yang melatih prenatal yoga atau pilates. Yoga dapat mengurangi stres, meningkatkan fleksibilitas, mengencourage peregangan, dan juga melatih supaya fokus pada pernafasan. Kelas-kelas yang mengajarkan prenatal yoga atau prenatal pilates itu biasanya akan memberikan gerakan-gerakan yang menyesuaikan dengan terjadinya perubahan keseimbangan pada wanita hamil, sehingga tidak terjadi resiko-resiko seperti terjatuh. Nah, ini buat para mam yang mungkin sebelumnya hobi lari, hobi jogging, atau mungkin sering menggunakan olahraga yang menggunakan raket. Olahraga-olahraga ini sebenarnya bisa tetap dilanjutkan pada saat kehamilan. Tapi kalau untuk lebih amannya, sebaiknya konsultasi dengan dokter objinnya dulu ya, Mam. Jadi intinya selama kehamilan itu tidak dilarang untuk olahraga. Tapi bagi mam yang mungkin sudah rajin olahraga sebelumnya atau mungkin buat mam yang baru mulai olahraga, ada beberapa warning sign yang harus diketahui apabila dialami saat berolahraga. Mam sebaiknya segera menghentikan dan hubungi dokter objinnya. Tanda-tanda itu adalah yang pertama, keluarnya darah dari vagina. Yang kedua, apabila mam mengalami pusing atau mungkin rasa seperti mau pingsan. Yang ketiga, mam merasakan sesak sebelum memulai olahraga. Yang kelima, nyeri dada. Lalu yang keenam, apabila mam sudah merasakan sakit kepala. Yang ketujuh, apabila ada rasa nyeri pada betis atau ada pembengkakan pada betis. Yang kedelapan, apabila mam merasakan rasa kontraksi yang teratur dan menyakitkan. Yang terakhir, apabila ada keluar cairan dari vagina. Apabila terjadi warning sign yang barusan, mam sebaiknya segera menghentikan olahraganya dan hubungi dokter objinnya. Olahraga ini sebenarnya nggak harus dihentikan apabila mam sudah melahirkan. Setelah melahirkan pun, olahraga akan membawa manfaat pada mam yang habis melahirkan. Misalnya bisa meningkatkan mood mamnya, atau bisa juga mengurangi resiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang dalam. Biasanya ini disebabkan karena pada saat habis melahirkan, mungkin karena menyusui dengan posisi yang terlalu lama tidak bergerak, itu dapat memperbesar resiko terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah dalam. Dengan olahraga, mam dapat mengurangi resiko itu dan juga membuat mood mam juga lebih baik setelah melahirkan.
Jadi intinya saya ingin mengajak para mam yang sedang hamil untuk ayo terus berolahraga atau ayo mulai olahraga sejak kehamilan ini supaya kehamilannya lebih sehat dan mamnya juga lebih nyaman menjalani kehamilannya. Nah, buat para mam yang mungkin sudah merasakan manfaat-manfaat dari olahraga selama kehamilan, boleh share ceritanya di komen di bawah ini ya. Sekian dari saya, nanti kita akan jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya mengenai kehamilan dan kesehatan wanita. Selamat malam.